Oke, kembali lagi di Bincang Hangat Bersahabat. Dengan gua Bintang. Sebelumnya gua jurusan di bisnis, tepatnya di Bursa Teknik University, tahun kedatangan 2022. Kalau antum gimana? Ya, jadi perkenalkan, nama Ana Taqiyuddin Rabbani, kedatangan ke bursa ini tahun 2021 di jurusan manajemen bisnis. Oke. Ya sebelumnya moderatornya lagi jalan-jalan kayaknya, jadi gue disuruh sama Bu Akil suruh gantiin. Jadi gue ya udah kita santai-santai aja ngobrol dengan ketua PP Bursa yang sekarang. Di sini gue sebagai ketua divisi sosial budaya juga. Gue kabinet Saitya Nawasena. Nah gue pingin nanya nih, dulu sebelum jadi ketua tuh terpikir nggak sih jadi ketua PP Bursa? Oke, ini jawab yang jujur atau yang jangan yang jujur? Jangan yang jujur dulu. Jangan yang jujur. Iya. Kalau yang Pusing kan lu? kalau yang nggak jujurnya sih emang pengen banget jadi ketua. Oh, pengen banget. Berarti dari baru lahir tuh pengen jadi ketua langsung? Iya, dari pas keluar dari perut. Hah? Oe-oe. Oh, gua ketua gitu. Itu kan bohongnya, nggak jujur ya kan. Oke, kita masuk ke jawaban yang jujur. Oke, yang jujur gimana tuh? Kalau jawaban yang jujur, jadi gini guys, ini sebenarnya ceritanya itu nggak bagus sih, bukan nggak bagus, tapi nggak yang menarik kayak di novel-novel gitu, enggak. Iya, kayak di Wattpad. Enggak kayak di komik yang biasa ketua medcom sering baca iya, gitu bukan? Gitu, bukan. Jadi kita tuh kok kita sih. Aku tuh sebenarnya dulu gimana ya? Jadi dijelasin mungkin dari awal kenapa akhirnya sampai jadi ketua gitu kan ya. Awalnya dulu di tahun 2021 itu memulai karir di PPI Bursa itu sebagai anggota dari divisi Mikat kayak gitu kan. Kenapa tertarik buat ikut organisasi? Karena memang dari dulu pas di SMA yang mana kebetulan santri juga. Itu kita emang di sana tuh udah dilatih menjadi organisatoris gitu. Wah, lu santri juga ternyata? Santri. Di mana tuh? Di Al-Kahfi Bogor kalau yang tahu. Di Bogor. Coba dong baca surat Al-Kahfi. Kalau baca sekarang takutnya durasinya nggak cukup. Oh iya, nggak cukup. Jadi kalau misalnya next hari aja. Jumat aja. Hari Jumat, biar lebih kan kalau Kadif Medcom sering nge-share tuh di status WhatsApp. Oh iya, Kadif Medcom. Iya kan? Baca surat. Bener banget. Setiap malam Jumat. Pasti. Nggak boleh lewat. Gua lihat tuh story-nya tuh langsung pingin baca gua rasanya. Iya kan? Sumpah. Sebesar apa pahala jariahnya itu? Masya Allah banget sih ketua medcom kita. Ini tadi kita ngebahas apa kok tiba-tiba kan? Jadi awalnya tuh kan jadi anggota divisi Mikat gitu kan tahun 2021 sampai 2022. Di sana kenapa memberanikan diri masuk ke organisasi PPI Bursa itu karena masih merasa di sini tuh kurang produktif. Karena kan waktu itu baru selesai tomer. Itu waktu itu masih tomer dan bakal ada space gitu sampai mulai kuliah kan. Ada libur lah ya. Ada libur. Pengen nyari kegiatan. Yang produktif gitu. Akhirnya udahlah kita masuk ke PPI dan yang paling cocok dengan saya waktu itu adalah ke Mikat gitu. Mikat tuh apa sih? Minat dan bakat kalau yang belum tahu ya guys ya. Jadi kayak gitu. Nah terus setelah tahun itu PPI selesai, purna jabatan dari anggota divisi Mikat itu ada ada begini, punya prinsip kayak gini. Jadi tapi kan setelah lu di Mikat kan lu cabut ke Indonesia 1 tahun itu. Ini ceritanya nih. Gimana ceritain dong? Jadi ceritanya itu kan selesai nih dari jabatan di Mikat. Di situ saya punya prinsip. Karena yang waktu awal join ke PP Bursa itu karena kan mau produktif kan. Dan tahun depan tuh kebetulan saya baru mau mulai masuk kuliah, di mana yang pasti ada kegiatan produktif yang dilakukan sehari-hari. Betul? Nah, jadi di sana kepikirannya ya udah mau fokus ke kuliahnya dulu. Jadi fokusin kuliah. Kalau misalkan nanti kuliahnya settle,
kalau misalkan nanti kuliahnya udah ya udahlah berarti bisa nih kalau misalkan join organisasi baru masuk lagi join organisasi gitu. Jadi daripada kita tuh setengah-setengah nanti maksudnya pas lagi di jalan ternyata nggak bisa diambil, itu kan lebih bahaya lagi antara kuliahnya yang ditinggal atau organisasinya yang ditinggal, jadi AFK nggak amanah. Berarti lu setelah ikut mikat 1 tahun, Ya. lu sempat berhenti sebentar untuk merasakan bangku kuliah, dan lu di kuliah tuh bisa ngerasa bisa fokus nggak nih di kuliah? Nah, Ternyata lu bisa fokus, ternyata bisa fokus. dan akhirnya lu memberanikan diri tahun selanjutnya untuk masuk PPI, seperti itu. Betul. Nah, Tapi begini, kenapa? Tadi kan pertanyaannya kenapa bisa jadi ketua gitu kan? oke. Awalnya nggak ada sama sekali pikiran kalau mau jadi ketua, sama sekali. Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Mungkin ada ketika ada calon ketua yang Enggak, gini, itu sebenarnya bukan alasan. Oh, iya, bukan Itu alasan. mungkin yang tersebar seperti itu. iya. Tapi ini klarifikasi guys. klarifikasi. Jadi sebenarnya yang sebenarnya itu adalah saya didorong dan dimajukan gitulah dengan teman-teman saya. Teman-teman atau cutting nih? Teman-teman awalnya. Bukan sepuh-sepuh. Awalnya Oh, teman-teman. awalnya teman-teman. Di sana jadi teman-teman kayak ngerasa ayolah tak lu maju aja udah apa namanya, karena katanya mah ya karena nggak ada lagi gitu. Akhirnya diajuin lah sama teman-teman dan diusung sama teman-teman gitu. Nah ini kenapa alasan mau jadi ketua, salah satunya itu. Yang kedua, jadi saya itu punya prinsip kalau gimana ya, dalam prinsip saya jabatan itu bukan dicari tapi diberi. Jadi amanah itu bukan kita yang nyari, Oke. tapi kita yang diberikan amanah itu. Ketika ada orang yang memang sudah punya harapan dengan kita gitu, yang ada orang yang sudah percaya sama kita, itu disitulah kita tuh nggak boleh ngecewain harapan dan kepercayaan dari Orang-orang orang sekitar itu, kita orang lah ya. sekitar kita kayak gitu. Nah ketika kayak gitu kan jadi kita punya tanggung jawab dan punya punya rasa Resah lah ya. resah gitu kepada, sebenarnya kalau resah emang dari Dari lahir juga udah resah tuh. iya dari lahir resah, tapi khususnya untuk PPI Bursa ini itu resah karena mungkin ada beberapa hal yang saya rasa itu bisa lebih baik ke depannya, dan itu memang kita harus benahin bareng-bareng gitu, bukan tugas satu orang perorangan, tapi emang tugas kita bersama kayak gitu. Ya udah akhirnya dari situ kenapa bisa jadi ketua, karena itu juga banyak bantuan dari orang-orang terdekat saya yang mana yang lebih berpengalaman gitu. Contohnya kayak kakak saya sendiri, terus ada waktu itu ini dibuka di sini ya, jadi saya punya tim Oke, ini spesial banget spesial nih. karena ketua kita akan membuka rahasia yang selama ini. Oke, lanjut. Jadi sebenarnya saya punya tim gitu, Punya yang tim. tim kemenangan lah istilahnya kayak gitu. Kayak kemarin lah ya, Prabowo Gibran ada tuh. Iya pasti kalau misalkan nyalon kan Nyalon pasti ada ada punya tim tim sukses. pemenangannya kan ya kayak gitu. Nah ada beberapa orang di bursa dan di luar bursa juga sebenarnya ada yang yang mana memberi masukan dan banyak membantu lah dalam proses pemilihan ketua ini gitu. Jadi akhirnya buat visi misi, terus ada ya kita bukan sebagai Taqiyuddin Rabbani yang maju gitu, tapi Atas aspirasi banyak orang juga. aspirasi dari banyak orang juga yang memang punya keresahan di bursa ini kayak gitu. Karena ini kan dari rakyat untuk rakyat kayak gitu. Berarti kalau semua aspirasinya orang-orang mintanya lu untuk maju, berarti calon satunya nggak bisa sebagai apa ya? Nggak bisa menerima aspirasi dari banyak orang maksudnya? Nah, jadi begini Bintang, Gimana tuh? dalam proses pemilihan ketua itu kan ada prosesnya ya, maksudnya ada step by step, dimana di situ kita bisa melihat mana calon yang memang cocok menjadi ketua dan mana yang maksudnya belum dibutuhkan untuk saat ini gitu. Jadi mungkin calon yang satunya yang mana Bang Wildan nih, Bang Wildan juga punya
kapasitas dan punya pemikiran yang bagus juga. banget. Namun yang mungkin dibutuhkan sama warga bursa pada saat itu pas pemilihan kan karena kita demokratis ya secara pemilihan yang mana dipilih di Musta itu mungkin masyarakat bursa itu bisa menilai mana ketua yang memang lagi sedang dibutuhkan pada tahun ini kayak gitu sih. Gitu. Jadi nggak ada yang buruk, nggak ada yang bagus, Semuanya baik-baik semuanya semua. baik, namun ada saatnya gitu. Kayak gitu. Lalu gimana tuh waktu di debat tuh, seru gak? Debat ya kita saling mengutarakan pendapat aja gitu. Jadi mungkin dia punya pendapat yang bagus, cuma kita gimana caranya punya pendapat yang lebih bagus dari dia kayak gitu. Jadi kan masing-masing kepala kan punya pemikirannya masing-masing juga. Tapi tahun kemarin kurang seru kayak tahun ini ya? Awal tahun kan? Enggak, Desember dong. Desember kita pemilihan Desember kemarin. Itu kurang seru ya karena online ya. Coba kalau pemilihannya offline gitu kayak kita mengutarakan pendapat-pendapat dan lain-lain itu secara offline tuh menurut gua lebih seru gitu daripada online. Tapi ya begitulah dengan keadaan juga. Jadi tapi kan sebelumnya di proses itu sebelum Musta itu kan ada debat juga. Ada debat. Sebenarnya cuma ketika di Musta itu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat bursa yang dijawab langsung di tempat gitu kan, bukan debat lagi. Jadi kayak pertanyaan dari masyarakat bursa langsung kepada si calon ini kayak gitu. Nah, ya kalau bisa ini bener tadi sih kata Bintang, kalau bisa tahun depan itu di Musta itu kita nggak terlalu lama di proses pembahasan tentang ARAB apa namanya ADART dan SGBH segala macamnya gitu, biar kita bisa fokus Benar-benar. ke si pemilihan ketua ini gitu. Ini saran untuk buat ketua Bang Ubay, ketua MPA kita. dan timnya mungkin nanti Dan kan ada timnya tim juga. pemilihannya juga Benar-benar. ya KPU juga. Kalau bisa tahun depan pemilihannya offline. Soalnya lebih benar-benar lebih seru dan lebih panas menurut gua. Gitu sih. Sebenarnya esensinya agar Esensinya terpilih agar calon yang terbaik. dari yang terbaik. Betul. Gitu aja. Lalu ketika Anda sudah terpilih, hal pertama apa yang Anda lakukan ketika itu? Ketika itu karena seorang ketua itu harus mewakili seluruh anggotanya. Oleh karena itu kita pasti membentuk kabinet dulu, ketua-ketua dan segala macamnya. Pertama kali itu kan wakil pasti. Jadi akhirnya menemukan wakil yang menutupi kekurangan dari si ketua gitu. Karena jujur saya sendiri itu untuk masuk dan untuk mengetahui segala hal tentang yang mana itu perempuan gitu, itu saya sendiri kurang sanggup. Akhirnya ya saya memilih calon wakil saya itu perempuan. Atau jangan wakil Anda ini ingin menjadi ketua sebenarnya? Itu yang mengetahui hati masing-masing. Ya. Kita nggak bisa ngebaca hati orang lain. Kayak gitu. Semoga kedepannya nih ya ketua PPI itu benar-benar dia dia punya suatu hal yang mau dibawa lah gitu. Bisa mewakili banyak orang lah ya. Betul. Bang, ya. Bang, apa sih yang didapatkan setelah menjadi ketua PPI Bursa? Oke, pertanyaan bagus banget tuh. Tom, jawab tuh langsung. Hal yang didapatin selama menjadi ketua adalah banyak banyak pengalaman, banyak pelajaran, organisasi yang didapetin ketika menjadi ketua. Dan yang kedua, selain mendapatkan pengalaman menjadi ketua di organisasi itu adalah bisa dalam organisasi itu kan juga pasti ada namanya kekeluargaannya, apalagi di PPI Bursa gitu kan. Akhirnya bisa mendapatkan karakter dari masing-masing anggotanya gitu. Jadi bisa ternyata kita di dunia ini tuh nggak yang harus tentang kita. Mungkin
ada orang lain yang punya pendapat dan kita harus mendengarkan pendapat dia gitu. Jangan sampai kita tuh menjadi orang yang apa ya, nggak mau mendengarkan orang. Terus merasa kalau misalkan kita tuh paling benar sendiri gitu. Itu jangan sampai. Terus juga apa ya, gini, ada satu hal yang menjadi hal yang ternyata didapat gitu. Awalnya kayak nggak ngira bisa, ternyata akhirnya begitu. Ketika lu belum jadi ketua, lu nggak berpikir bahwa hal tidak akan mendapatkan itu. Iya. Tapi ketika lu sudah menjadi ketua, hal itu lu dapat tanpa lu sadari seperti itu. Betul. Apa itu? Hal itu adalah Capek? enggak dong. Bukan. Itu mah udah pasti tahu. Udah pasti kebayang. Iya. Tapi yang didapat itu adalah dimana Allah itu memudahkan hal yang dilakukan sehari-hari, yang mana itu bisa diambil kesimpulan adalah kalau misalkan kita memudahkan urusan orang lain, urusan PPI Bursa dan urusan anak-anak yang kuliah di Bursa, itu insya Allah kita dapat kemudahan dalam kehidupan kita juga. Intinya ketika lu melakukan hal-hal baik, Allah akan menolongmu. Betul? Betul, kayak gitu. Jadi Itu mungkin deh. Setelah melewati hampir berapa bulan ini pengurusan? Sudah sekitar berapa ya? 9 bulan ya. Demis berapa bulan lagi tuh? Ya 2 bulanan. Setelah ini antum kira-kira mau kemana nih? Atau antum juga akan pulang ke Solo? Enggak. Solo. Apa ya? Rumah. Karena pulang ke rumah kan ya? Pulang ke rumah. Udah ngerasa PPI Bursa itu rumah sih. Wah. Jadi udah nggak perlu pulang kemana-mana lagi. Kelas banget. Iya kan? Jadi kita udah ada di rumah, terus mau pulang kemana lagi? Jadi mau ya pasti bakalan masih punya tanggung jawab sebagai senior yang ada di Bursa untuk mentransfer knowledge kepada angkatan-angkatan yang mau memulai organisasi juga di Bursa gitu. Apalagi tahun depan Ya. akan ada simposium nih di PPI Bursa. Yang mana beliau inilah salah satu orang yang semangat betul akan adanya simposium di Bursa. Jadi ya begitulah. Jadi enggak, sebenarnya gini. Kenapa saya semangat simposium itu diadakan di Bursa? Demi Allah, bukan untuk kepentingan pribadi. Tapi punya pikiran ini adalah ini adalah kesempatan yang bagus untuk teman-teman PPI Bursa, untuk keluarga PPI Bursa juga. Keluarga PPI Bursa mendapatkan jejaring yang lebih besar lagi. Apalagi kan ini kan tarafnya dunia ya. Jadi semua negara bakalan kumpul di Bursa. Gimana cara kamu ngadepin kalau misalnya ada masalah di PPI Bursa? Pertanyaan bagus tuh. Bagaimana antum mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh PPI Bursa? Oke. Jadi gini, jadi setiap organisasi atau setiap panitiaan itu pasti ada masalah. Gak mungkin nggak ada masalah kan? Jadi yang menjadi pembeda antara kita dengan yang lainnya adalah bagaimana kita bisa menghadapi masalah tersebut dan menyelesaikannya secara dingin gitu. Jadi cara saya sendiri untuk menghadapi masalah-masalah yang ada di PPI Bursa itu pasti dengan komunikasi. Jadi semuanya itu clear dari POV-nya dia gimana, POV-nya dia gimana. Akhirnya dicarilah gimana caranya nyelesain masalah ini yang mana sama-sama win-win solution gitu. Jadi tuh nggak ada yang merasa dirugikan dari keputusan ini. Gitu. Jadi Anda orangnya sangat peduli ya dengan PP Bursa. Jadi ketika PP Bursa ada masalah, Anda bukannya bodoh amat dan tidak melihat, tapi Anda langsung memasuki permasalahan tersebut dan menanyakan POV dari masing-masing orang yang bermasalah tersebut. Iya. Jadi seperti itu. Sebenarnya itu bukan hanya saya yang punya tanggung jawab seperti itu, tapi kita semua sebagai keluarga yang mana kita menjadi anggota atau bagian dari keluarga PP Bursa juga sepatutnya kita memiliki
prinsip tersebut, jiwa tersebut gitu. Karena ya kita semua punya tanggung jawab yang sama gitu dalam melestarikan tradisi yang ada di bursa ini. Apa tradisinya? Kekeluargaan. Salam hangat bersahabat gitu. Oke. Jadi closing statement untuk episode kali ini adalah jadi diri sendiri. Jangan menjadi orang yang tidak kalian kenal. Tapi ada saatnya juga dimana kita harus mendengar masukan dari orang lain. Gak harus dilakuin semuanya, tapi tetap harus dipertimbangkan. Karena mungkin bisa jadi itu juga yang terbaik buat kita ke depannya. Jadi intinya adalah jadi diri sendiri, jangan jadi diri yang kalian tidak kenal. betul sekali. Mungkin itulah closing statement dari ketua kita yang sangat hebat. Jadilah diri sendiri, jangan menjadi diri orang lain. Oke, terima kasih itu atas waktunya. Sama-sama Tam. Ini kita gak dimainin dari tadi nih. Ini kepanjangan doang. Enggak, abis ini kita main. Oke deh guys. Sampai jumpa di bincang hangat bersahabat selanjutnya.